Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Novita Maharani dengan NIM 2115613017 dari jurusan Akuntansi, Program Studi D3 Akuntansi kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan atau bullying dengan menggunakan teknologi digital, yang dimana cyberbullying ini merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Hal ini dapat terjadi di media sosial, baik platform chatting atau platform bermain game. Kemudian, apa sih perbedaan cyberbullying dengan bullying? Cyberbullying adalah tindakan yang dilakukan menggunakan media sosial atau teknologi, bisa melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Sedangkan bullying, tindakan yang dilakukan dalam konteks nyata atau secara langsung. Cyberbullying adalah tindakan yang tidak terdapat kekerasan fisik atau non-violence, sedangkan bullying biasanya terdapat kekerasan fisik. Kemudian pelaku perundungan cyberbullying ini sulit untuk ditangkap dan dilacak karena untuk beberapa orang biasa menggunakan akun tanpa nama dan aktivitas internet kadang sulit untuk diketahui. Kemudian, bullying, pelaku perundungannya dapat ditangkap dengan mudah dan dilacak. Apa saja contoh tindakan yang termasuk dalam cyberbullying? Yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan dan menyakitkan. Kemudian yang ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang, dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Apa saja jenis-jenis cyberbullying? Cyberbullying terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, flaming. Flaming adalah tindakan seseorang yang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dengan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek sehingga menyinggung orang lain. Kemudian yang kedua, harassment. Harassment ini tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks di jaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya selalu menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, denigration. Tindakan ini dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Kemudian yang keempat, cyberstalking. Tindakan ini merupakan tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Yang kelima, impersonation. Tindakan ini adalah tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun palsu. Kemudian, yang terakhir, outing and trickery. Outing merupakan tindakan yang menyebarkan rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, trickery berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan trickery. Persentase cyberbullying media sosial. Lembaga Donasi Anti-Bullying
Ditch the Label menobatkan Instagram sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan secara online atau cyberbullying. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 10.000 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Di bawahnya, Facebook dan Snapchat menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. WhatsApp sebesar 12%, YouTube sebesar 10%, dan Twitter sebesar 9%. Berikut merupakan chart atau grafik dari persentase cyberbullying media sosial. Kemudian, apa sih dampak dari cyberbullying ini? Dampak cyberbullying ini berbeda dari kejahatan lain dan sangat berbahaya. Yang pertama, dapat menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jaring sosial yang dialami oleh anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih untuk putus sekolah. Kemudian, kedua, perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau di jaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagi komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Kemudian yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri yang mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Tentunya pengaruh PTSD ini tidak mengenal usia, bahkan pada orang dewasa, efeknya stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video edukasi terkait tentang cyberbullying.
Hei, tunggu dulu. Apakah kamu korban cyberbullying? Jika iya, acara ini memang pas buat kamu. Dulu, bullying dilakukan secara langsung. Namun sekarang, bullying dapat dilakukan melalui internet yang dinamakan cyberbullying. Dampak dari cyberbullying itu bisa bikin orang depresi loh. Bahkan sampai hal-hal yang nekat sekalipun seperti bunuh diri. Apakah kamu tahu pelaku cyberbullying bisa mendapatkan ancaman 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah? Jadi, bagaimana cara mencegah cyberbullying? Pertama, jangan merespon komentar negatif. Kedua, melapor kepada orang tua. Dan ketiga, jangan membagikan data pribadi yang tidak perlu. Nah, itulah hal-hal seputar cyberbullying yang perlu kamu ketahui. Ingat, bunuh diri bukanlah solusi. Itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.